Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada sesi kali ini kita melanjutkan terkait dengan pembelanjaan jangka pendek. Kalau pada sesi sebelumnya kita membahas tentang hutang dagang dan saat ini kita akan membahas kelanjutannya ya. Nah, pada awal ini kita yang nomor dua membahas, karena nomor satu adalah kemarin hutang dagang, kita masuk ke accruals. Accruals merupakan hutang karena jasa yang diterima perusahaan, akan tetapi pembayarannya belum dilakukan. Dikatakan pembelanjaan yang spontan, karena kemarin pembelanjaan spontan itu yang masuk adalah hutang dagang dan accruals, karena jenis hutang ini bertambah atau berkurang sesuai dengan bertambah atau berkurangnya jumlah penjualan, seperti itu. Bentuk umum dari perkiraan ini adalah hutang upah dan utang pajak. Karena seperti yang kita tahu, apabila jumlah penjualan meningkat, maka diperlukan yang namanya tambahan tenaga kerja. Hal ini tentu saja upah yang harus dibayar oleh perusahaan akan bertambah besar. Sebagai contoh, misalnya perusahaan A memesan barang secara kredit ya, membeli barang secara kredit dan barang itu diantarkan. Pasti membutuhkan yang namanya upah tenaga kerja, baik itu yang distribusi atau mungkin hal yang lain, repacking, pindah barang dan sebagainya. Dan otomatis ketika pesanan semakin banyak akan menambah juga jumlah upah yang harus dibayar. Ini kaitannya dengan sumber daya ya, sumber daya manusia, tenaga kerja. Nah, terdapat bermacam-macam sistem pembayaran. Pada kasus ini ada yang pekanan, ada yang 2 pekanan, ada yang 2 bulan, ada yang bulanan dan lain-lain. Tergantung term and condition-nya. Pimpinan perusahaan tidak bisa memonitor accruals ini karena beberapa faktor seperti peraturan pemerintah, serikat buruh dan sebagainya. Karena biasanya peraturan pemerintah itu menetapkan terkait dengan waktu pembayarannya, seperti itu. Atau mungkin perserikatan buruh ya, sekarang kan di Indonesia apalagi ada perserikatan buruh yang itu bisa menuntut upah itu harus dibayarkan kapan, seperti itu. Nah, pimpinan perusahaan oleh karenanya harus mempertimbangkan kebijaksanaan yang ditempuhnya untuk memperpanjang waktu pembayaran terhadap kewajiban tersebut dengan tidak menurunkan reputasi perusahaan serta menurunkan produktivitas tenaga kerja. Perlu diingat bahwa secara prinsip eh, untuk mengatur strategi kas, kewajiban sebisa mungkin ya dibayar itu selambat mungkin termasuk ini gitu, termasuk ini, tapi ini karena hubungannya dengan sumber daya manusia, tenaga kerja, otomatis sebisa mungkin tidak menurunkan reputasi perusahaan maupun menurunkan produktivitas tenaga kerja. Kan kalau tenaga kerja diundur pembayarannya pasti akan bisa merubah sikap, merubah produktivitas, merubah performa kerja. Maka pimpinan perusahaan harus selalu berusaha untuk memperlambat pembayaran upah selagi tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan kebiasaan serikat kerja di mana perusahaan tersebut beroperasi. Tidak memperlambat pembayaran hutang ini akan dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan karena adanya kebebasan menggunakan dana dalam waktu tertentu. Contohnya, sebuah perusahaan pada tahun 1984 menempuh sistem pengupahan berdasarkan mingguan. Jadi setiap minggu sekali itu upahnya baru diberikan. Jumlah upah yang harus dibayar untuk setiap minggu sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada tahun 85, pimpinan perusahaan berusaha untuk mengubah sistem pengupahannya dari yang sepekan sekali menjadi 2 pekan sekali karena melihat ada opportunity cost sebesar 8%. Dengan berubahnya sistem pengupahan tersebut, maka terdapat kebebasan pimpinan perusahaan untuk menggunakan 10 juta selama 1 minggu karena ada tenggang waktu 1 minggu lagi. Nah, 10 juta ini inginnya mungkin digunakan diputar di bisnis, di invest atau perputaran apalah yang menghasilkan keuntungan yang memperoleh diperkirakan akan memperoleh keuntungan sebesar 8% atau kalau di sini 10 juta 8%-nya adalah 800.000. Nah, hal ini juga berlaku dengan pajak. Dengan diundurkannya pembayaran pajak, maka perusahaan dapat memanfaatkan dana yang digunakan untuk membayar pajak tersebut dalam waktu tertentu untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Di sini mindsetnya benar-benar mindset bisnis.
uang itu sebisa mungkin harus diputar. Nggak ada yang namanya uang mandek di bank. Sebisa mungkin diminimalisir. Kas yang ada yang liquid sebisa mungkin sudah diperkirakan untuk pos-pos tertentu. Jangan ada uang kas yang mandek. Kalau mindset bisnis benar-benar uang itu harus diputar untuk menghasilkan keuntungan lagi. Bahkan ketika dalam konteks hutang pun sebisa mungkin hutang itu selambat-lambatnya sehingga ada waktu yang dapat digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Seperti itu. Nah, ini contoh kasus pada accruals. Pada umumnya sebenarnya tidak hanya pada kasus ini, semuanya. Ketika memang kemarin kita ngobrol masalah hutang dagang, benar-benar yang namanya waktu kredit, periode kredit itu juga sangat berpengaruh terhadap pilihan perusahaan. Oleh karena itu, tidak hanya masalah nominal, tetapi juga masalah waktu diperkirakan, karena perusahaan bisa menggunakan lebih leluasa untuk memutar uang tersebut. Oke, kemudian yang ketiga ada commercial paper, di mana commercial paper merupakan surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan tanpa jaminan. Nah, dalam surat utang ini biasanya tertera antara lain ialah jumlah utang, tempo pembayaran atau tanggal pembayaran, dan tingkat bunga. Berdasarkan sifat utang tersebut, maka commercial paper biasanya hanya dapat dikeluarkan oleh perusahaan dengan reputasi serta bonaviditas yang tinggi. Nah, ini yang menyebabkan investasi commercial paper cukup aman. Kebanyakan commercial paper berumur antara beberapa hari sampai 90 hari. Nah, perbedaannya dengan wesel sendiri, dengan commercial paper, wesel itu nanti dikaitkan dengan transaksi dagang, sedang commercial paper tidak. Sehingga pada intinya commercial paper ini bisa dikeluarkan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan sedang butuh dana seperti itu, akhirnya dikeluarkanlah yang namanya surat utang ini. Ya, siapa yang mau meminjamkan seperti itu. Dan ini nggak mesti dalam transaksi dagang juga. Tergantung perusahaan mau mengeluarkan atau tidak ketika memang sedang perlu dana. Nah, commercial paper ini dijual dengan diskon tertentu yang dikaitkan dengan umurnya. Pada waktu pembelian surat berharga tersebut, pembeli atau investor membayar dengan jumlah yang lebih kecil dari nominal commercial paper. Setelah tiba pembayaran atau jatuh tempo, maka investor akan menerima pembayaran dengan jumlah penuh. Selisih antara penerimaan dan pembayaran tersebut merupakan bunga. Contohnya di sini, PT Putri Tua memerlukan dana tambahan untuk kegiatannya dan untuk memenuhi kegiatan kebutuhan terhadap dana tersebut, maka PT Putri Tua menjual commercial paper, menerbitkan commercial paper nih. Siapa yang mau beli ini? Yang senilai 10 juta dengan periode kredit 60 hari. Hasil penjualan commercial paper diperoleh 9.700.000. Memang lebih kecil ya, lebih kecil dari nilai yang sesungguhnya. Nah, nanti kalau sesuai dengan perhitungan, nanti semisalkan investor atau pembeli commercial paper ini membeli 10 juta ini dengan harga 9.700.000. Tapi waktu pengembaliannya adalah full 10 juta. Inilah yang disebut dengan bunga. Selisih pembayarannya dengan pembelian hasil penjualan bisa dilihat di rumus itu berapa persennya ya, berapa persennya seperti itu. Nah, sebagai disclaimer terkait dengan bunga berbunga ini adalah ekonomi konvensional. Tentunya kita sebagai umat Islam kita harus menyikapinya dengan bijak ya. Mana suatu saat kalau teman-teman nanti terjun di dunia investasi, terjun di dunia ya terkait dengan keuangan dan sebagainya, kita tentu tahu bahwa hal-hal seperti ini adalah merupakan riba yang dilarang oleh agama Islam. Sehingga kita bisa menyikapi materi-materi ini secara lebih proporsional tentunya. Seperti itu. Itu tadi commercial paper. Nah, pada commercial paper itu ada yang bisa kita beli secara langsung maupun melalui badan perantara. Apabila dijual melalui badan perantara, tentunya perusahaan yang mengeluarkan commercial paper harus mengeluarkan dana tambahan sebagai broker fee ya. Apabila broker fee dalam kasus sebelumnya adalah 2%, misalnya 2%, dihitung dari nominal commercial paper, maka bunga commercial paper adalah sebagai berikut, di mana 500.000
dibagi 9.500.000 dikali 360 per 60 ya, dikali 6. Ketemulah 31,2%. Kalau yang sebelumnya kan tidak pakai perantara, sehingga langsung bahwa nanti keuntungannya bunganya adalah 18,6%, di mana terdapat keuntungan sebesar 300.000 ya. 18,6% itu adalah diperoleh dari yang 300.000 itu dibagi 9.700.000 dikali 360 dibagi 60 seperti itu. Tapi tadi karena pakai broker fee 2%, 2% itu dari mana? 2% itu 2% dari 10 juta. 2% dari 10 juta adalah 200.000. Nah, sehingga 300.000 ditambah 200.000 ketemulah 500.000 di sini. Seperti itu. Itu commercial paper. Kemudian setelah kita tahu terkait dengan commercial paper, di mana merupakan surat hutang yang sebenarnya bisa terbit kapan saja tanpa adanya transaksi perdagangan, berbeda dengan yang namanya wesel. Wesel merupakan surat hutang yang ditandatangani oleh debitur. Debitur itu yang berhutang. Dan berbeda dengan commercial paper, maka timbulnya wesel ini merupakan akibat dari transaksi dagang antara penjual dan pembeli. Di buku debitur atau pembeli tercatat sebagai utang wesel, sedangkan dalam buku penjual tercatat sebagai wesel tagih ya. Hutang wesel atau surat wesel memiliki waktu tertentu untuk pelunasannya. Semuanya juga ya memiliki waktu tertentu. Surat wesel ini dapat diperjualbelikan. Jika kreditur memerlukan dana sebelum jatuh tempo pembayaran, maka kreditur dapat menjual dengan diskon. Seringkali timbulnya wesel menggambarkan kelemahan keuangan dari debitur. Oke, contoh kasusnya. PT ABC membeli separtai barang yang bernilai Rp1.000 dari PT XYZ dengan cara kredit. Nah, kita sudah bahas ya kemarin terkait dengan hutang dagang bahwa kredit itu punya jangka waktu juga gitu ya, periode kredit. Nah, di sini kredit harus dibayar dalam waktu 30 hari. Setelah jatuh tempo pembayarannya, ternyata PT ABC tidak mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Dalam situasi ini, PT XYZ dapat meminta agar hutang dagang dari PT ABC ke PT XYZ ini dirubah menjadi hutang wesel. Dengan demikian, maka PT XYZ dapat menjual surat wesel kepada pihak lain ya. PT ABC membuat surat wesel, mengubahnya menjadi surat wesel, kemudian XYZ ini menjual kepada pihak lain, biasanya disertai dengan diskon. Tetap yang bertanggung jawab terhadap pembayarannya adalah perusahaan yang mengeluarkan wesel, yaitu PT ABC. Gitu, masih ada tanggung jawab di situ. Besarnya bunga dari wesel tersebut adalah sama dengan diskon yang diberikan. Pihak pembeli biasanya menggunakan wesel apabila dia tidak memperoleh kredit dagang biasa, dan pihak penjual menghendaki suatu pernyataan tertulis tanda hutang dari pembeli. Makanya di sini bisa terlihat bahwa timbulnya wesel ini bisa juga karena menggambarkan kelemahan keuangan dari peminjam atau debitur yang memiliki hutang. Oleh karenanya diterbitkanlah yang namanya surat wesel ya, surat hutang wesel. Oke, kita masuk ke yang terakhir yaitu kredit bank, sumber dana pembelanjaan jangka pendek dari kredit bank atau pinjaman bank. Nah, pinjaman bank di sini pun kita bisa melihat ada yang disertai agunan dan ada yang tanpa agunan. Bahkan sering kita temui di negara-negara maju, biasanya pinjaman itu tidak didasarkan pada agunan yang berbentuk fisik, misalnya aset gedung, aset tanah. Tapi di negara maju ini cukup dengan reputasi perusahaan selama ini. Karena kalau reputasi perusahaan sudah hancur, itu akan susah untuk naik kembali seperti itu. Maka dari itu biasanya agunannya adalah berbentuk reputasi perusahaan. Sekedar info, sebuah bank dagang atau bank-bank lain apabila hendak memberikan kredit, biasanya menilai perusahaan melalui apa yang dinamakan the 5 C's of credit. Apa saja? Yang pertama adalah kapasitas,
di mana kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuan. Kemampuan ini melingkupi kemampuan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar, kemampuan untuk memasarkan hasil produksinya, dan sebagainya. Kemampuan ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Kemarin kalau kita sudah mempelajari tentang berbagai macam rasio, ya that's its neraca, balance sheet, dan laporan laba rugi. Inilah untuk melihat kapasitas perusahaan itu seperti apa. Jadi benar-benar by data, tidak insting atau tidak sekedar oh itu kapasitasnya bagus gitu. Ya tidak seperti itu. Kemudian capital, ya, modal. Ini kemampuan perusahaan untuk membelanjai kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan modal sendiri. Salah satu rasio yang digunakan adalah debt rasio. Gimana sih modal perusahaan itu seperti apa kondisinya gitu. Nanti dibandingkan dengan modal asing itu seperti apa. Nah, ini terkait dengan modal perusahaan. Kemudian karakter juga dilihat, menggambarkan watak pimpinan perusahaan, terutama sikapnya terhadap utang itu kayak gimana. Hal penting yang dinilai adalah apakah selama ini pimpinan perusahaan tersebut selalu menepati janjinya, terutama dalam membayar utang. Biasanya punya yang namanya track record. Ini perusahaan ini, pimpinan ini mengedepankan pembayaran hutang nggak sih? Kalau kita sebagai yang memberi hutang kan pasti akan senang kalau hutang itu dibayarkan sesuai dengan perjanjian yang ada. At least sampai jatuh tempo itu sudah terlunasi. Nah, kita bisa melihat track record dari pimpinan perusahaannya. Tipikal-tipikal yang selalu menunda-nunda menegosiasi akan penundaan hutang atau tidak. Nah, itu alasan tersendiri bank untuk meminjamkan. Kemudian kolateral menggambarkan besarnya agunan yang dijadikan jaminan terhadap kredit yang diberikan. Khusus untuk kredit jangka pendek, jaminan tersebut sebenarnya kurang penting ya karena memang biasanya jaminan itu untuk yang jangka panjang. Tapi untuk jangka panjang pun jaminan itu ya penting, terutama ketika perusahaannya itu secara kapasitas kurang seperti itu. Secara kapasitas mungkin dinilai ya mendekati oke, tapi ya enggak gitu. Akhirnya di tengah-tengah ya makanya jaminan itu tetap diperlukan untuk penjagaan. Kemudian condition menggambarkan penilaian terhadap kondisi perekonomian, depresi, inflasi dan sebagainya sesuai secara umum serta kondisi industri di mana perusahaan beroperasi secara khusus. Bank atau lembaga keuangan juga menilai industri yang di tempat di mana lembaga tersebut bernaung sedang gimana nih pada masa-masa saat ini sehingga memang digolkan oh lagi bagus serahin aja. Pada 10 tahun yang lalu mungkin industri di pertambangan batu bara itu sedang bagus-bagusnya gitu. Mungkin kalau ada pinjaman ya udah dipinjemin aja karena memang sedang bagus-bagusnya. Berbeda dengan saat ini, mungkin pertambangan sudah mulai lesu dan stagnan. Mungkin itu agak berbeda ketika bank dengan nominal yang besar ingin meminjamkan kepada perusahaan tersebut, khususnya di industri pertambangan batubara. Sama halnya di saat pandemi COVID-19 ini, banyak sekali industri-industri yang terkena dampaknya terutama ketika pemberlakuan yang namanya PSBB atau lockdown ya lockdown baik itu yang parsial maupun yang secara menyeluruh. Contohnya industri yang terdampak adalah industri di makanan dan minuman, pariwisata misalnya. Itu sangat-sangat berdampak. Ketika ada pinjaman seperti itu, bank itu harus mengukur kira-kira perusahaan ini benar-benar bisa untuk melunasi kewajibannya atau tidak. Ya, khususnya di industri makanan dan minuman, contohnya Horeca, hotel, restoran, kafe ya, pariwisata juga ya, hotel. Nah, ini kira-kira gimana kondisinya? Nah, itu juga jadi bahan pertimbangan bagi lembaga keuangan. Baik, mungkin terkait dengan sumber dana pembelanjaan jangka pendek, kita akhiri sampai sesi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada masukan dan kritik bisa disampaikan di kolom komentar atau di diskusi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.